Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan soulmate sekalian. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan selalu ya, dan selalu tetap bisa join dan menghadiri webinar kita dari Solubis yang ada setiap minggunya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, terutama untuk hari ini kita dengan tema Trend of Functional Food and Personalized Nutrition. Nah, di sini mungkin rekan-rekan soulmate yang sudah hadir di sini, sekali lagi terima kasih untuk bisa meluangkan waktunya di sini di weekend kita yang cerah ini. Kita mengapa sih mengambil tema untuk functional food and personalized nutrition? Nah, di sini functional food sendiri kita otomatis mungkin ada beberapa yang sudah tahu nih untuk functional food itu apa, tapi mungkin juga ada yang belum tahu tentang functional food itu apa. Jadi kita nggak cukup nih rekan-rekan soulmate sekalian, kita makan sesuatu yang hanya enak saja. Beberapa dari tren kita sekarang, apalagi nih untuk post COVID, after COVID ini, kita lebih aware lagi untuk di situ mengonsumsi makanan. Jadi kita jadi lebih picky dan lebih apa sih manfaat dari ketika kita makan sesuatu itu. Nah, jadi nggak hanya enak saja sekarang yang dicari, tapi nilai tambah dari makanan tersebut sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lagi untuk kita. Begitu ya. Jadi mungkin rekan-rekan sobat di sini udah penasaran nih, nanti siapa sih narasumbernya, terus apa nih yang nanti kita akan dapat ya. Jadi mungkin langsung aja nih kita invite ya untuk speaker kita, yaitu dosen teknologi pangan dan gizi dari Universitas Juanda, Ibu Tiana Fitrilia, SPD MSI. Assalamualaikum Ibu Tiana, gimana, sehat nih Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya, semakin sukses untuk kedepannya. Nah ini ya rekan-rekan soulmate nih, kita perkenalkan Ibu Tiana ini sebagai dosen teknologi pangan dan gizi dari Universitas Juanda Bogor. Nah di sini akan mempresentasikan atau membagikan tentang functional food apa, terus bagaimana kita mempersonalisasi nutrisi ini bagaimana. Ini langsung kita datangkan langsung ahlinya ya, dari dosen teknologi pangan dan gizi. Baik, mungkin udah nggak sabar nih rekan-rekan soulmate sekalian. Baik, untuk waktu selebihnya saya serahkan kepada Ibu Tiana. Ibu Tiana, dipersilakan. Baik Mas Adi, terima kasih atas waktunya. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Silakan Ibu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Solubis yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi kepada teman-teman semua yang hadir di acara webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mudah-mudahan kita semua masih diberikan banyak sekali kenikmatan ya, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk sama-sama kita belajar seperti itu ya. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Solubis seperti itu ya untuk menyampaikan materi yang sebenarnya ini challenge buat saya pribadi seperti itu ya, untuk menyampaikan materi tentang Trends of Functional Food and Personalized Nutrition seperti itu. Di awal tadi sudah disampaikan oleh Mas Adit ya, dan saya sepakat seperti itu. Tadi disampaikan bahwa ketika kita makan itu sekarang itu trennya tidak hanya sekedar mengenyangkan saja seperti itu ya. Bagaimana kemudian makanan yang bisa kita makan itu bisa memberikan dampak atau manfaat terutama untuk kesehatan. Nah, itu saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adit ya. Jadi di webinar kali ini yang mudah-mudahan nanti ini sifatnya adalah sharing ya teman-teman ya. Dan Bapak Ibu atau rekan-rekan semua, barangkali nanti ada yang memiliki informasi lebih, itu mungkin bisa kita sharing, bisa kita berbagi bersama seperti itu ya. Oke, jadi ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan pada materi kali ini. Yang pertama itu adalah pengantar tentang
functional food-nya sendiri, kemudian definisi dan tren pangan fungsional, kemudian ada personalized nutrition dan peluang pengembangan produk seperti itu ya. Karena untuk pangan fungsional dan personalized nutrition ini sangat berpeluang ya teman-teman. Ya, mungkin kita belum terbayang peluangnya itu kemana ya seperti itu ya untuk pangan fungsional. Dan mungkin ada juga di antara kita yang belum tahu sebenarnya apa sih pangan fungsional seperti itu. Mungkin kalau dari teknologi pangan atau penggiat pangan seperti itu ya, saya rasa mungkin sudah tidak asing dengan istilah pangan fungsional itu apa seperti itu ya. Oke, di sini ada filosofi ya dari Hippocrates di mana let your food be your medicine and let your medicine be your food. Jadi apa yang kita makan itu bisa menjadi obat ya untuk kita dan obat itu bisa menjadi makanan untuk kita. Nah, selama konsentrasi atau dosisnya itu sesuai atau tidak melebihi, maka makanan itu bisa menjadi obat untuk tubuh kita seperti itu ya. Jadi apa yang kita makan itu akan menjadi investasi untuk kita ke depannya seperti itu. Jadi memang perlu kita memperhatikan terutama asupan yang masuk ke dalam tubuh kita seperti itu ya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan ya untuk mengawali materi. Sebenarnya apa sih tujuan kita makan seperti itu ya? Mungkin kalau ditanya saya rasa mungkin akan beragam jawabannya seperti itu ya. Tujuan kita makan itu sebenarnya apa sih? Kalau dulu mungkin kita beranggapan ya tujuan kita makan adalah supaya kenyang seperti itu ya, atau supaya kita mendapatkan asupan energi, karena yang namanya makan selama manusia itu hidup maka makan itu adalah menjadi kebutuhan pokok seperti itu ya. Nah, sebenarnya apa tujuan kita makan? Nah, untuk tujuan makan itu sendiri telah mengalami pergeseran ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua ya. Jadi kalau dulu kita beranggapan yang penting setelah makan ini kenyang. Tapi kalau sekarang sudah bergeser tujuan dari makan itu. Selain kita mendapatkan rasa kenyang, kemudian mendapatkan nutrisi ya, nutrisi zat gizi, kita juga mendapatkan manfaat yang lain seperti itu, yaitu manfaat kesehatan seperti itu ya. Nah, kalau kita baca atau kita cari tahu seperti itu ya, jadi disampaikan dari ini ya kalau tidak salah Pak Winarno seperti itu ya, bahwa untuk fungsi makan itu sendiri sebenarnya kan ada 3 ya teman-teman semua, ada fungsi primer, kemudian sekunder, dan tersier seperti itu. Kalau fungsi primer itu lebih kepada bagaimana makanan yang kita makan itu bisa memenuhi kebutuhan zat gizi kita. Nah, kemudian kalau fungsi sekundernya itu lebih kepada makanan yang kita makan itu tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga makanan itu bisa diterima secara sensoris. Baik itu rasanya ya. Kalau untuk parameter sensori itu kan ada warna, kemudian ada rasa ya, ada aroma ataupun parameter yang lainnya. Nah, itu merupakan fungsi makan yang sekunder ya. Jadi penampakan dan cita rasa itu adalah fungsi sekunder. Kemasan itu penting juga ya. Jadi kadang-kadang kita kalau mau makan kan atau membeli produk-produk, kita lihat dulu kemasannya juga ya. Jadi kemasan itu punya daya tarik tersendiri bagi konsumen. Kalau kemasannya saja tidak menarik, biasanya konsumen cenderung tidak memilih ya, terlebih kalau itu adalah produk baru yang belum pernah dicoba oleh konsumen itu sendiri. Nah, sekarang yang tadi saya sampaikan bahwa fungsi atau tujuan makan itu sudah mengalami pergeseran seperti itu ya, yang tadinya hanya fokus kita adalah bagaimana makanan itu bisa memenuhi kebutuhan gizi kita dan rasanya enak. Kalau sekarang trennya itu adalah orang-orang sudah banyak yang berpikir bagaimana makanan yang kita makan itu bisa memberikan manfaat yang lain yang dibutuhkan oleh tubuh, manfaat yang terkait dengan kesehatan seperti itu ya. Makanya itu dikenal dengan fungsi secara tersier ya. Artinya punya pengaruh terkait fisiologis tubuh, memberikan keuntungan untuk tubuh itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar mengenyangkan, tidak hanya sekedar kelezatan, tapi juga kita mendapatkan manfaat lain dari makanan yang kita makan seperti itu ya.
Oke, kalau kita lihat perkembangannya sekarang, apa ya, orang-orang itu cenderung seperti itu ya, untuk saat ini cenderung untuk mencari makanan yang sehat, tentunya seperti itu ya. Kecenderungan juga untuk mencari, kalau yang sudah tahu terkait dengan pangan fungsional, biasanya punya ketertarikan tersendiri terkait dengan pangan fungsional itu sendiri ya. Terlebih kalau kondisi pasca COVID seperti ini ya teman-teman ya, jadi memang untuk pangan-pangan fungsional itu banyak dicari. Dan kalau kita lihat di pasaran atau yang beredar seperti itu ya, itu sebenarnya sudah banyak ya yang terkategorikan sebagai pangan fungsional atau produk-produk yang dia mempunyai fungsi tertentu seperti itu. Hanya saja kalau di Indonesia mungkin masih banyak produk-produk yang memang untuk pangan fungsional itu sendiri kan memang ada regulasinya seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman mencari tahu ya, banyak kan yang menjual misalnya minuman dari kelor atau produk-produk lain seperti itu. Sebenarnya itu bisa dikatakan sebagai pangan fungsional ketika memang memenuhi persyaratan seperti itu ya. Nah, kalau ini adalah definisi pangan fungsional. Mungkin bagi kita yang bukan orang pangan atau umum ya seperti itu, mungkin masih asing dengan istilah pangan fungsional. Sebenarnya pangan fungsional itu apa? Kalau di pangan itu kan banyak ya jenis pangan ya. Kita ada mengenal pangan olahan, kemudian ada pangan segar, bahkan ada kalau sekarang itu pangan halal ya, termasuk di tempat saya mengajar itu adalah di pangan halal seperti itu ya. Dan yang sekarang itu adalah pangan fungsional yang akan kita diskusikan bersama. Nah, sebenarnya pangan fungsional itu apa ya? Kalau kita lihat secara kata per kata, pangan ya berarti bisa makanan, bisa minuman. Kalau fungsional artinya dia memiliki fungsi. Ketika dikonsumsi oleh kita, maka pangan tersebut bisa memberikan dampak kesehatan untuk tubuh kita. Seperti itu ya. Nah, sejarahnya untuk pangan fungsional, sebenarnya pangan fungsional ini sudah lama sekali konsepnya ya teman-teman semua ya. Sudah lama sekali konsepnya, dan yang menjadi yang memulai duluan itu adalah Jepang ya, melalui FOSHU ya, Food for Specific Health Uses. Nah, ini adalah standar pangan fungsional yang diperkenalkan Jepang tahun 1984. Oke. Nah, jadi untuk pangan fungsional itu secara definisi sebenarnya sudah dikenalkan ya. Dikenalkan pertama kali Jepang yang memperkenalkan melalui FOSHU ya, Food for Specific Health Uses. Nah, apa sih sebenarnya dikatakan FOSHU itu sendiri ya? Jadi bahwa makanan fungsional atau pangan fungsional itu pangan tersebut dia mengandung bahan yang memiliki fungsi kesehatan seperti itu ya, dan memiliki klaim fisiologis, efek fisiologis untuk tubuh seperti itu. Nah, jadi itu adalah definisi pangan fungsional dari FOSHU seperti itu ya. Jadi pangan tersebut memiliki bahan yang memiliki fungsi untuk kesehatan seperti itu, dan juga klaim fisiologis, efek fisiologis untuk tubuh manusia. Di Jepang itu menariknya ya teman-teman semua, jadi untuk produk-produk pangan fungsional itu sudah ada logonya. Sementara kalau untuk di kita kan itu memang belum ada ya, kita belum, mungkin tidak pernah melihat. Setahu saya, kalau saya salah mungkin nanti bisa dikoreksi ya Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Jadi kalau di Indonesia itu memang belum ada logo khusus yang menunjukkan bahwa produk tersebut adalah produk pangan fungsional seperti itu. Sementara kalau untuk di Jepang ini sudah ada terlihat ya logonya seperti apa. Ini adalah beberapa contoh produknya, di mana setiap produk yang klaimnya itu adalah pangan fungsional itu diberi logonya seperti itu ya. Sementara kalau di kita memang belum ada. Oke, kemudian dari FOSHU itu juga di sini dikatakan ada fungsi dasar pangan fungsional. Sebenarnya apa sih fungsinya seperti itu? Yang pertama itu adalah sensori. Bagaimana makanan yang kita makan itu dapat diterima secara sensori.
diterima itu bisa kita lihat dari parameter ya tadi ya, misalnya rasanya bagaimana, kemudian aromanya bagaimana, dan parameter yang lainnya. Nah, untuk pangan fungsional, konsep yang memang perlu kita pahami, pangan fungsional itu bukanlah obat, seperti itu ya. Jadi kalau obat kan memang biasanya diperuntukkan untuk tindakan pengobatan seperti itu ya, biasanya. Kemudian kalau untuk pangan fungsional diperuntukkan untuk tindakan pencegahan seperti itu. Jadi kenapa bukan dikatakan obat? Kalau obat kan memang kita tidak disarankan dikonsumsi setiap hari seperti itu. Melainkan dokter biasanya memberikan resep, dosis juga seperti itu ya, berapa yang boleh dikonsumsi. Sementara kalau untuk pangan fungsional, dikatakan pangan fungsional itu bisa dikonsumsi sehari-hari seperti itu ya. Artinya ya bukan dalam bentuk, nanti ada penjelasannya, bukan dalam bentuk tablet, bukan dalam bentuk kapsul ataupun bubuk sebagaimana obat-obatan yang ada seperti itu ya. Nah, jadi itu konsep awal mungkin yang sama-sama bisa kita pahami, bahwa untuk pangan fungsional itu bukanlah obat ya, karena pangan fungsional ini bisa diperuntukkan untuk menu diet sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian fungsi dasar pangan fungsional yang kedua itu adalah memberikan nutrisi. Ya, kita tahu bahwa kalau untuk nutrisi itu sendiri kan kalau di pangan kita kenal ada zat gizi makro seperti itu ya, kemudian ada zat gizi mikro, di mana kalau zat gizi makro biasanya berperan untuk apa? Untuk energi seperti itu ya. Nah, jadi pangan fungsional itu harus juga memenuhi kebutuhan nutrisi. Kemudian kebutuhan fisiologis. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Winarno tadi ya, bahwa ada fungsi tersier seperti itu ya. Jadi ada fungsi tersier bahwa pangan fungsional itu juga bisa memberikan dampak terhadap fisiologis tubuh. Misalnya apa saja? Pada pencegahan penyakit seperti itu ya. Kemudian bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian regulasi kondisi ritme fisik tubuh, memperlambat penuaan, menyehatkan kembali. Nah, jadi ini ya yang poin-poin penting fisiologis tubuh itu apa sih pengaruhnya ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi pangan fungsional, produk yang klaimnya itu adalah pangan fungsional, setidaknya memuat unsur ini, apakah dia bisa bertindak sebagai pencegahan penyakit ya, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan seterusnya. Nah, itu ya tergantung dengan apa yang menjadi bahannya ya, atau bahan untuk pangan fungsional itu sendiri, karena setiap bahan pangan itu kan memiliki senyawa bioaktif yang berbeda-beda yang juga memiliki fungsi yang berbeda tentunya. Oke, kemudian ini ada dari BPOM ya. Jadi kalau untuk BPOM sendiri, sebenarnya kalau definisi pangan fungsional itu belum disepakati secara universal ya. Jadi belum ada kesepakatan secara universal pasti yang dikatakan pangan fungsional seperti itu ya. Bahkan untuk di kita juga ini ya, mengalami perubahan kebijakan seperti itu ya dari BPOM ya. Mulai dari tahun 2005 itu tentang ketentuan pokok pengawasan pangan fungsional, kemudian dicabut seperti itu ya. Kemudian ada pengawasan klaim dalam label dan iklan pangan, itu juga dicabut pada tahun 2011. Itu ada, jadi definisinya itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Kemudian ada pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Ya, kemudian yang berlaku sekarang itu adalah pengawasan pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Nah, karena definisi pangan fungsional itu sudah dicabut ya yang tahun 2011, jadi di sini saya coba menyampaikan definisi pangan fungsional itu dari asosiasi ya, Asosiasi Penggiat Pangan ya, P3FNI ya kalau tidak salah ya. Jadi pangan fungsional itu adalah pangan bisa segar ataupun olahan yang mengandung komponen yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu.
dan atau mengurangi resiko sakit yang dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah harus menunjukkan manfaatnya dengan jumlah yang biasa dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Nah, ini definisi pangan fungsional dari P3FNI ya, Asosiasi Penggiat Pangan ya, yang sudah mengeluarkan definisi pangan fungsional. Jadi pangan itu dia bisa dalam bentuk segar, pangan fungsional itu bisa dalam keadaan segar. Kalau segar kan biasanya ya buah-buahan, kita langsung makan ya. Walaupun sebenarnya ada dan sekarang banyak buah-buahan yang sudah diolah seperti itu ya menjadi produk turunannya yang tahan lama seperti itu, misalnya seperti manisan buah, keripik buah, itu kan sudah banyak ya. Nah, kalau yang segar itu seperti buah-buahan, kemudian sayuran yang biasa kalau di kita dijadikan lalapan seperti itu ya, ataupun yang lainnya. Sementara kalau olahan yang ada dilakukan pengolahan seperti itu ya, pemasakan ataupun yang lainnya. Oke, jadi ini adalah definisi pangan fungsional ya, menurut P3FNI seperti itu ya. Ini ada syarat produk pangan fungsional. Ya, ini berdasarkan kajian dari ilmuwan Jepang seperti itu ya, di mana untuk pangan fungsional dikatakan produk pangan fungsional itu ketika produk tersebut adalah merupakan produk pangan yang bukan kapsul, bukan tablet, bukan juga bubuk seperti itu, yang berasal dari bahan alami. Ya, jadi kata kuncinya sebenarnya untuk pangan fungsional itu adalah bahan alami ini ya, karena bahan alami ini yang memiliki potensi senyawa bioaktif yang memang itu memiliki peran fisiologis untuk tubuh seperti itu. Kemudian dapat dikonsumsi sebagai menu sehari-hari ya, jadi bukan obat. Kalau obat kan beda tadi ya. Jadi untuk pangan fungsional ini bisa kita konsumsi kapan saja seperti itu. Kemudian mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna. Kalau sekarang kan waktu COVID lagi tinggi-tingginya itu kan banyak ya, maksudnya kita untuk tindakan pencegahan ataupun ya mengurangi efek dari COVID tersebut, kita kan sudah banyak ya yang membuat ramuan-ramuan herbal seperti itu yang memanfaatkan rempah-rempah yang ada, kemudian kita olah dan diminum setiap hari seperti itu ya. Itu kan bukan obat, melainkan itu adalah bisa dikatakan sebagai produk pangan fungsional juga seperti itu ya. Oke, kemudian untuk sumber pangan fungsional itu sangat banyak sekali ya, terutama di Indonesia. Indonesia itu punya keberagaman yang sangat tinggi seperti itu ya, dan punya potensi biodiversitas yang potensial. Nah, di sini saya mengambil dari Euromonitor seperti itu ya. Dari hasil survei, responden itu tertarik seperti itu ya untuk mengkonsumsi yang basisnya itu adalah dari tumbuhan, dari tanaman seperti itu ya. Ketika ada pertanyaan, jawaban yang paling atas, top yang pertama itu adalah untuk supaya lebih sehat ya. Jadi kalau kita lihat di sini 37% di sini ya, 37%-nya itu menyatakan supaya lebih sehat. Kemudian ada 25%-nya menghindari risiko kesehatan jangka panjang seperti itu ya. Nah, dan seterusnya. Di sini artinya banyak responden ketika itu berpikiran bahwa dengan mengkonsumsi makanan yang basisnya itu adalah dari tanaman itu dapat menjaga kesehatan dan juga untuk jangka panjang seperti itu ya. Nah, ini menarik untuk kita. Artinya memang bahan alam itu mereka memiliki potensi yang sangat besar sekali untuk dijadikan sebagai bahan baku pada produk pangan fungsional. Oke, ini kemudian ada komponen bioaktif dalam pangan fungsional seperti itu ya. Sebenarnya ada sangat banyak sekali untuk komponen bioaktif di pangan fungsional itu sendiri. Di sini hanya beberapa saja yang saya sampaikan ya. Yang pertama itu adalah serat pangan. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita serat pangan ya.
biasanya memang terdapat pada tanaman-tanaman seperti itu ya. Jadi kenapa serat pangan ini dia dikatakan sebagai komponen bioaktif seperti itu ya? Karena biasanya bahan pangan atau produk pangan yang memiliki serat pangan yang tinggi sesuai dengan standar ya, maka itu bisa memberikan dampak kesehatan terutama pada bagian pencernaan seperti itu ya. Kemudian ada juga pati resisten. Nah, mungkin sebagian tidak tahu sebenarnya pati resisten itu apa, seperti itu ya. Jadi pati yang sudah dimodifikasi seperti itu sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Pati ini kemudian dia akan masuk ke dalam usus besar yang kemudian oleh mikroba-mikroba yang ada itu akan di ini ya dilakukan proses biokimiawi. Nah, pati resisten ini biasanya sangat cocok untuk para penderita diabetes. Begitupun dengan produk-produk pangan yang memiliki kadar serat pangan yang tinggi sesuai dengan standar, seperti itu. Kemudian ada antioksidan, jadi ada senyawa-senyawa di dalam bahan pangan yang mereka itu dapat berperan sebagai antioksidan, seperti itu ya. Biasanya kalau di buah-buahan itu kan di jeruk misalnya, di jeruk itu kan tinggi akan vitamin C. Vitamin C ini adalah salah satu contoh dari senyawa yang dapat berperan sebagai antioksidan. Yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita ya, antioksidan itu apa? Sebenarnya apa sih kebutuhannya di dalam tubuh kita? Apakah memang kita membutuhkan antioksidan seperti itu ya? Kalau kita kaji lagi, sebenarnya tubuh kita itu sudah ada pertahanan alami seperti itu ya. Sudah ada antioksidan di dalam tubuh kita. Namun karena paparan radikal yang cukup banyak, baik itu radikal yang dihasilkan di dalam tubuh, ditambah lagi radikal yang berada di luar seperti itu ya, sehingga kita membutuhkan antioksidan dari luar, yaitu dari pangan ya, supaya bisa meredam radikal yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena ketika radikal di dalam tubuh kita itu banyak sekali, banyak seperti itu ya, itu bisa merusak berbagai macam jaringan di dalam tubuh kita. Ya bisa merusak pankreas, yang kita tahu fungsinya adalah untuk menghasilkan insulin di dalam tubuh, kemudian mungkin merusak ginjal dan seterusnya ya. Jadi kenapa radikal itu senang sekali seperti itu ya, merusak, karena untuk menstabilkan dirinya, radikal ini cenderung untuk mencari pasangan elektron ya kalau di biokimia atau pasangannya. Nah, pasangannya itu bisa didapatkan ya di organ-organ di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, jadi dengan adanya antioksidan itu bisa meredam radikal yang ada di dalam tubuh kita ya. Kemudian ada prebiotik. Prebiotik ini biasanya bahan pangan yang bahan tambahan ya yang ditambahkan ke dalam satu produk pangan. Ada juga probiotik, mikroba yang dimasukkan ya ke dalam produk pangan seperti itu. Contohnya kalau di kita yang sudah dikomersialkan itu seperti ada yogurt, kemudian ada ya produk-produk turunan lainnya ya dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk komponen bioaktif ini masih banyak sebenarnya yang kita bisa kaji di dalam pangan fungsional. Oke, ini adalah potensi biodiversitas Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa sangat banyak sekali bahan alam seperti itu ya yang memiliki komponen bioaktif. Di sini kita bisa melihat termasuk efek fisiologisnya ya. Ada banyak di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada apa nih? Jahe seperti itu ya. Oh iya, mungkin masih banyak juga nih kayak Bu Tiana. Kita belum pada tahu. Jadi dengan ada tabel ini, mungkin kita lebih melek lagi ya, lebih bisa nyari lagi nih apa ternyata yang kita konsumsi ini bisa mengandung antioksidan dan juga bisa menghambat penyakit begitu ya Bu ya. Ya, betul sekali Mas Adit. Ya, jadi memang kalau untuk Indonesia sendiri potensinya itu sangat banyak Mas Adit untuk dijadikan sebagai bahan baku ya, bahan baku untuk pembuatan produk pangan fungsional. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada lidah buaya ya.
Lidah buaya itu punya komponen bioaktif dia sebagai antioksidan. Memang kalau kita ingin mengetahui ada senyawa apa saja itu kan perlu dilakukan studi literatur ya. Kemudian ya bisa juga kita melakukan research itu bisa. Nah di sini untuk aloe vera lidah buaya ini dia punya peran fisiologis, efek fisiologisnya itu untuk kolesterol ya. Bisa dia menurunkan kolesterol. Kalau di Indonesia sendiri, setahu saya memang sudah ada ya produk-produk yang kemudian mengklaim produk tersebut sebagai pangan fungsional. Untuk mendapatkan produk pangan fungsional itu sebenarnya tidak sebentar dan tidak membutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti itu ya. Makanya kalau di kita itu agak terbatas sebenarnya produk-produk yang sudah punya klaim pangan fungsional seperti itu ya. Artinya dia punya pengaruh atau efek fisiologis untuk tubuh. Nah ini ada banyak sekali, bahkan yang di sekitar kita pun itu berpotensi ya. Bahan baku lokal yang ada di sekitar kita itu sangat berpotensi sekali dijadikan sebagai bahan baku untuk pangan fungsional. Ini saya mendapatkan sebuah jurnal ya, jadi ada terapi pangan fungsional untuk pasien COVID seperti itu ya. Ini adalah beberapa mekanisme secara biokimiawinya ya, yang mungkin kalau kita kaji detail itu tidak cukup waktunya ya, tapi secara umum saya sampaikan bahwa pangan fungsional ini memiliki potensi dijadikan untuk terapi ya, terapi bagi pasien COVID seperti itu ya, di mana terapi pangan fungsional itu dia bisa meningkatkan asupan harian seperti itu ya. Kemudian juga mudah diakses dan hemat biaya. Ya seperti waktu COVID lagi tinggi-tingginya, biasanya kan kita manfaatkan yaitu tadi ya rempah-rempah yang ada di sekitar kita, kemudian kita rebus seperti itu ya. Itu kan kalau di pangannya kita kenal dengan proses ekstraksi sebenarnya ya. Kita mengambil zat-zat aktif yang ada di rempah-rempah tersebut dengan metode perebusan. Jadi perebusan itu salah satu metode ekstraksi yang bisa menyaring atau mengambil zat-zat aktif yang ada di bahan pangan tersebut ya, di rempah-rempah misalnya. Kemudian tidak memberikan efek samping, memberi manfaat tambahan yang dapat meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah biasanya kalau di kita secara empiris ya, banyak masyarakat kemudian yang sudah merasakan misalnya dengan mengkonsumsi jahe itu bisa meredakan tenggorokan. Namun mereka tidak disertai dengan kajian literatur ya. Tapi kalau sekarang mah sudah banyak ya, kadang-kadang penelitian itu basisnya itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat. Kemudian dilakukan penelitian. Sebenarnya ada apa sih di jahe itu sehingga bisa punya potensi misalnya untuk meredakan nyeri tenggorokan dan lain sebagainya. Nah, ini menarik ya. Jadi ada 10 kunci atau trennya ya dalam makanan, nutrisi, dan kesehatan, di mana terbagi menjadi ada megatrend dan juga turunannya. Jadi ada 5 megatrend. 5 megatrend ini ada fungsional ini ya, alami ya. Jadi secara alami seperti itu. Jadi memang untuk saat ini produk-produk yang berasal dari alamiah seperti itu ya, itu cukup diminati seperti itu. Kemudian ada juga kaitannya dengan kesehatan, kemudian berat badan dan yang lain seperti itu ya. Nah ini adalah key trendnya in food, nutrition, dan and health seperti itu ya. Dimana untuk turunannya itu ada 10 kuncinya. Yang pertama itu adalah kebanyakan masyarakat itu mencari produk-produk yang rendah gula seperti itu ya. Itu tidak sedikit ya, maksudnya orang-orang yang saat ini mencari produk yang rendah gula. Bisa dengan mencari karbohidrat jenis lain atau memang benar-benar mengurangi seperti itu ya. Ya, berkeyakinan mungkin kalau makan makanan yang tinggi gula itu bisa memicu juga untuk terjadinya diabetes dan seterusnya. Kemudian ada juga di sini ada 10 kuncinya ya terkait dengan pencernaan seperti itu ya. Jadi
bagaimana kemudian orang berpikir ketika makan makanan sesuatu itu bisa berpengaruh terhadap pencernaan yang lebih baik ya, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa key trend seperti itu ya di dalam makanan, nutrisi, and health seperti itu. Oke, kurang lebih itu untuk pangan fungsional. Selebihnya nanti kita bisa diskusi ya terkait dengan pangan fungsional itu sendiri. Nah, di sini pangan fungsional itu disandingkan dengan personalized nutrition. Ya mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa disandingkan ya? Ada apa sih dengan dua tema ini? Padahal kalau kita lihat kan ini adalah dua tema yang berbeda seperti itu ya, tapi punya kaitannya, punya hubungan antara pangan fungsional dan juga personalized nutrition. Ya mungkin masih ada yang bingung sebenarnya personalized nutrition ini apa, seperti itu ya. Jadi kan kalau personalized berarti kan personal, artinya individu seperti itu ya. Nutrition ya nutrisi. Nutrisi individu yang spesifik, artinya seperti itu ya. Nah, ini saya ada ilustrasi. Ini ilustrasinya sebenarnya kurang tepat juga ya kalau mengambil dua gambar ini saya mengambil dari internet dua gambar ini, di mana ada seseorang yang memiliki aktivitas yang sama. Ini ada pertanyaannya ya. Jika dua orang memiliki aktivitas yang sama dan pola makan yang sama, apakah respon tubuh mereka juga sama? Mungkin Mas Adit bisa bantu menjawab. Kira-kira bagaimana Mas Adit? Baik, Bu. Nah, jika ada dua orang anak yang memiliki aktivitas dan pola makan yang sama, apakah respon tubuh mereka juga sama? Saya kira tidak ya Bu ya, karena memang daya serap dari masing-masing individu itu berbeda ya Bu ya. Menurut pengalaman saya begitu Bu. Mungkin ada dari rekan-rekan soulmate nih mungkin yang mau bantu jawab juga, silakan ya. Iya, bagaimana rekan-rekan soulmate ya kalau Soulbis ya? Iya, kita nyebut untuk di Soulbis ini yang ikut di webinar kita rekan soulmate. Oke. Ya, rekan-rekan soulmate, apakah ada yang bisa sharing seperti itu ya? Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini ya, jika ada oh, ya, artinya kalau di sini kan laki-laki semua itu ya, artinya jenis kelaminnya sama. Pola makan sama, ini anggap saja pola makannya sama ya, cuman karena jadi berbeda, tapi anggap saja ini sama. Nah, ketika mereka pola makannya sama dan aktivitasnya sama, apakah respon tubuh mereka juga sama? Rekan-rekan soulmate, apakah ada yang ingin membantu menjawab? Jangan malu-malu ya, langsung aja dibantu jawab di kolom chat, bisa di dalam kolom chat ya. Oh, masih pada malu-malu nih kayaknya nih Bu. Ya, jadi ketika kondisinya seperti ini, jawabannya itu ya tadi benar ya yang disampaikan oleh Mas Adit ya. Sebenarnya belum tentu sama seperti itu ya. Banyak faktor yang menyebabkan respon tubuhnya itu akan berbeda antara individu satu dengan individu yang lain seperti itu ya. Walaupun secara aktivitas sama, pola makan sama, jenis kelamin sama. Nah, biasanya kan memang kalau kebutuhan energi untuk masing-masing orang itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Bisa dari jenis kelamin, kemudian dari usia, dari aktivitas, dan yang lainnya. Nah, di sini kebetulan dua orang laki-laki punya pola makan yang sama dan aktivitas yang sama. Nah, jadi jawabannya itu adalah, ya kita coba lihat di sini ya. Nah, ini sebenarnya adalah contoh ya, nanti saya akan sampaikan contohnya. Kalau kita lihat di sini, jawabannya itu adalah belum tentu sama seperti itu ya. Karena apa? Karena setiap individu itu membawa kode genetik yang berbeda-beda seperti itu ya. Dan menariknya di personalized nutrition ini, kita bisa mengkaji secara molekuler. Menggunakan basisnya itu adalah DNA seperti itu ya. Karena setiap orang unik membawa kode genetik yang berbeda, jadi dengan perbedaan kode genetik itulah yang menyebabkan respon tubuh dalam
ketika makanan masuk ke dalam tubuh itu bisa saja berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya, seperti itu ya. Nah, ini menarik teman-teman kalau kita kaji lebih dalam lagi. Nah, ada istilah kalau di pangan itu ada istilah nutrigenetik ya dan juga nutrigenomik. Kalau nutrigenetik itu artinya kita bisa mengkaji dari gen-gen. Jadi kita bisa mengetahui urutan gen kita seperti itu ya, atau genetik kita. Nah, dari genetik itu bisa dijadikan sebagai prediktor. Prediktor kita untuk mendapatkan resiko. Resiko apa? Resiko mendapatkan penyakit seperti itu ya, atau resiko kekurangan zat gizi tertentu seperti itu. Nah, jadi dengan membaca kode genetik itu kita bisa mendapatkan tadi sebagai prediktor untuk kemungkinan resiko yang kita hadapi seperti itu ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri sudah, setahu saya memang sudah ada layanan yang melayani ini ya untuk personalized nutrition ini. Cuman memang kalau secara biaya itu cukup apa ya, tidak murah seperti itu ya, ketika kita berkeinginan misalnya untuk tes melihat apa ya, kode genetik kita itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, jadi sudah banyak orang-orang yang kemudian menerapkan diet itu basisnya adalah DNA. Jadi mereka pergi ke ahli gizi seperti itu ya, dengan serangkaian lab yang dilakukan, analisis lab ya, nanti akan didapatkan informasi kode genetik. Nah, nanti ahli gizi itu bisa memprediksikan, artinya ketika kodenya atau gennya seperti ini, maka orang ini punya potensi untuk penyakit ini. Sehingga untuk diet sehari-hari itu sudah bisa ditentukan, berarti lebih cocok misalnya mengkonsumsi pangan-pangan yang mengandung tinggi serat dan lain sebagainya ya. Jadi dari kode genetik itu bisa diketahui resiko tadi, resiko terkena penyakit atau resiko kekurangan zat gizi seperti itu. Nah, ini adalah sebagai contoh ya. Ada gen KCNQ1 seperti itu ya. Saya tidak akan membahas secara mekanismenya ya, tapi untuk kita ketahui saja bahwa gen KCNQ1 ini mengkode subunit alfa kanal kalium yang terutama terekspresi di jantung, tetapi juga terekspresi di organ lain seperti pankreas. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah bahwa gen KCNQ1 ini terdapat pada pankreas ya, yang dia akan merespon supaya pankreas itu untuk mengeluarkan insulin, karena kita tahu bahwa pankreas itu tugasnya atau fungsinya adalah mengeluarkan insulin ya. Jadi pada kondisi orang normal, ketika kita makan, maka secara otomatis pankreas itu akan mengeluarkan insulin yang akan dibutuhkan ya untuk sebagai kendaraan yang membawa glukosa masuk ke dalam sel. Di sel itu glukosa nanti akan di metabolisme untuk menghasilkan energi seperti itu ya. Jadi ya ini menarik juga seperti itu. Jadi gen KCNQ1 ini yang dia punya peran untuk mengeluarkan insulin dari kelenjar pankreas seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya, di mekanisme ini ada gen KCNQ1 seperti itu ya. Jadi ketika ada glukosa masuk ke dalam aliran darah kita, maka gen KCNQ1 ini akan bekerja seperti itu, menyuruh pankreas itu untuk mengeluarkan insulin. Nah, nanti glukosa ini akan dibawa. Jadi insulin itu adalah kendaraan glukosa yang akan masuk ke dalam sel. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman semua. Jadi ini ada dua istilah saja seperti itu ya. Ada dua Jadi ada dua kasus seperti itu. Ini adalah gen yang menyandi tadi ya, yang gen KCNQ1 seperti itu ya. Jadi kan kalau di gen itu ada istilah basa seperti itu ya, penyusun dari DNA itu sendiri. Nah, ketika dua orang yang berbeda misalnya memiliki
penyusun dari gen KCNQ1 ini berbeda, kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu dia alel T ya, jadi T-nya itu berada di atas ini. Kemudian yang kedua itu adalah alel C. Nah, ketika ini ilustrasi untuk dua orang ya. Jadi orang pertama dia memiliki gen KCNQ1 alel T, kemudian orang kedua memiliki gen KCNQ1 alel C. Nah, ketika alel ini sudah berbeda, maka inilah yang menentukan perbedaan dari orang tersebut ya, responnya ya, respon terhadap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita seperti itu ya. Kalau alel C, alel T, ketika kita makan, maka otomatis insulin itu akan dikeluarkan seperti itu ya. Sementara kalau untuk alel C ini dia terjadi resistensi insulin ya, yang kalau dikaji lagi pada orang yang alel C ini dia cenderung untuk mengalami diabetes seperti itu. Jadi makanya menariknya kalau ahli gizi, karena saya bukan ahli gizi seperti itu ya, jadi terbatas pengetahuan saya terkait dengan bagaimana sih nanti memberikan sarannya dan seterusnya. Tapi secara umum kita bisa memahami ketika penyandi gennya itu berbeda seperti itu ya, maka itu juga yang membedakan antara individu satu dengan individu yang lain. Itu juga yang membedakan respon tubuh kita, walaupun kita memakan makanan yang dengan pola makan yang sama, tapi untuk masing-masing individu bisa saja responnya berbeda karena gen penyandi atau gen yang ada kaitannya dengan kalau di sini kan adalah untuk insulin seperti itu ya, maka itu akan berbeda juga respon tubuh kita ya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih untuk personalized nutrition itu begitu ya, teman-teman semua. Artinya setiap individu kita itu unik, antara satu individu dengan individu yang lain itu akan berbeda responnya seperti itu ya, ketika diberi perlakuan yang sama seperti itu. Karena tadi ada perbedaan genetik seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita tertarik mau ke konsultan gizi, misalnya mau tes seperti itu ya, genetik kita ini sebenarnya seperti apa ya, bisa-bisa saja konsekuensinya. Kalau keuntungannya kita bisa mendapatkan secara spesifik ya kode genetik kita seperti apa, dan kita sudah mengetahui resiko yang akan kita hadapi, dan kita sudah bisa mempersiapkan apa-apa saja sih harus kita persiapkan seperti itu ya, untuk supaya resiko penyakitnya itu tidak muncul seperti itu. Nah, itu bisa saja kita pergi ke klinik atau ke lab-lab tertentu yang menyediakan jasa ini ya. Kemudian nanti ahli gizi akan memberikan berbagai macam rekomendasi. Oke, nah ini konsepnya bahwa kalau untuk personalized nutrition ini, setiap orang memiliki respon yang belum tentu sama dengan orang yang lain, seperti itu ya, terkait dengan makanan. Kemudian kebutuhan setiap orang itu berbeda. Karena apa? Karena adanya variasi genetik. Kemudian juga personalized nutrition ini melihat individu secara menyeluruh. Artinya adanya interaksi gen dan nutrisi seperti itu ya. Jadi ahli gizi itu bisa merekomendasikan orang dengan alel seperti ini, dengan kode genetik seperti ini, dia cocok mengkonsumsi makanan seperti apa, seperti itu. Kemudian disinilah munculnya ilmu pengetahuan yaitu tentang nutrigenetik dan nutrigenomik seperti itu ya. Jadi kalau nutrigenetik itu lebih kepada bahwa kita melihat dari gen seperti itu ya. Gen itu dia punya potensi untuk ada kaitannya interaksi antara gen dan nutrisi seperti itu ya. Sementara kalau nutrigenomik itu adalah respon tubuh ketika kita makan makanan. Nah, itu responnya bagaimana, itu dikaji di nutrigenomik. Nah, ini adalah konsep yang nutrigenomik seperti itu ya, bahwa makanan apa yang harus kita makan dan makanan apa yang harus kita hindari. Nah, ini bisa kita ketahui seperti itu ya, database gen dan berasosiasi dengan penyakit. Kemudian ada pengembangan teknologi baru
seperti transkriptomik, proteomik, metabolomik, dan epigomik, ya, epigenomik berbasis pada analisis fungsi gen dan ekspresinya. Karena kan di dalam tubuh kita gen itu bisa berekspresi seperti itu ya, tergantung dengan ya tadi respon tubuh terhadap makanan yang masuk. Kemudian dalam makanan yang kita makan tersusun atas molekul kimia yang mampu menginduksi ekspresi gen. Ada 5 prinsip di dalam nutrigenomik ya yang kaitannya dengan personalized nutrition. Yang pertama itu adalah zat-zat makanan baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada genom manusia ya, yang dalam aksinya dapat mengubah ekspresi ataupun struktur dari gen itu sendiri. Kemudian yang kedua, pada kondisi tertentu dan bagi beberapa individu, diet merupakan faktor risiko yang serius sebagai penyebab munculnya sejumlah penyakit ya. Jadi ini prinsipnya. Kemudian yang ketiga, besarnya pengaruh nutrien pangan dapat menyehatkan atau menyebabkan sakit tergantung pada susunan genetik masing-masing individu. Jadi kalau kita salah, misalnya kode genetik kita itu seperti ini, kita punya apa ya, punya identitas ya, yang mungkin ke depan bisa saja setiap individu nanti memiliki identitas genetiknya seperti itu ya, walaupun ya kita boleh berkeinginan dulu ya, tapi ya mudah-mudahan ke depan bisa benar-benar terrealisasi seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah beberapa gen yang diregulasi oleh diet itu memainkan peranan dalam inisiasi, insiden, progresi, dan atau keparahan suatu penyakit kronis. Kemudian yang terakhir itu adalah konsumsi makanan yang didasarkan pada pengetahuan akan kebutuhan gizi, status gizi, dan genotip individu dapat digunakan untuk mencegah, meredakan, atau menyembuhkan penyakit kronis. Seperti itu ya. Jadi memang ada kaitannya asupan dengan respon gen di dalam tubuh kita. Seperti itu. Manfaat nutrigenomik itu sendiri apa? Manfaatnya di sini komposisi kebutuhan gizi berbasis profil genotip akan memberikan pengetahuan tentang jenis pangan apa sih yang sesuai untuk dikonsumsi. Ya tadi tidak semua orang bisa cocok seperti itu ya. Yang mengetahui itu sebenarnya diri kita sendiri. Ketika misalnya kita tidak, misalnya ketika kita mengkonsumsi apa ya, susu ya. Tidak semua orang kan cocok seperti itu dia mengkonsumsi susu dari hewani seperti itu. Ada yang intoleransi terhadap laktosa. Nah, jadi yang memang mengetahui tubuh kita itu adalah kita sendiri sebenarnya ya. Kemudian nutrigenomik penting untuk menjaga kesehatan dan menghindarkan dari potensi penyakit kronis yang mungkin menyerang sehingga kebutuhan terhadap obat juga dapat dikurangi. Nah, ini menarik dari penjelasan tentang pangan fungsional dan juga personalized nutrition seperti itu ya. Jadi untuk pangan fungsional itu sendiri, semakin tingginya kesadaran masyarakat terkait dengan makanan yang sehat seperti itu ya, peluang pengembangan produk pangan fungsional ini menjadi angin segar untuk para pelaku industri pangan seperti itu ya. Ya bagaimana kemudian kita bisa menciptakan produk-produk yang memiliki klaim kesehatan yang itu dibutuhkan oleh banyak orang seperti itu. Nah di sini saya mengambil data dari Fortune Business Insight ya, terkait dengan market size untuk pangan fungsional, baik makanan maupun minuman. Kalau kita lihat dari tren ini kan prediksi ya, artinya dari tahun 2022 sampai 2028 itu adalah prediksi berdasarkan kajian ilmiah ya, bahwa terlihat dari tahun 2017 sampai nanti prediksinya 2028, kebutuhan akan pangan fungsional, baik itu makanan maupun minuman, akan terus mengalami peningkatan. Nah, itu sejalan dengan kesadaran masyarakat terkait dengan kebutuhan untuk mengkonsumsi pangan yang sehat seperti itu. Nah, di sini ada beberapa produk ya yang direkomendasikan. Itu ada cereal dan grain seperti itu ya, kemudian daily product, ada produk bakery juga, fats and oil, fortified food ya.
Jadi ini adalah rekomendasi-rekomendasi produk yang bisa dikembangkan untuk pangan fungsional itu sendiri. Kemudian ya kalau sereal sudah banyak kalau kita lihat di penelitian-penelitian itu yang menjadikan sereal itu sebagai basis untuk pembuatan produk pangan fungsional. Begitupun dengan fortified food seperti itu ya, makanan-makanan yang diberikan zat tambahan ya yang bisa meningkatkan nilai fungsional. Kemudian selanjutnya itu adalah komponen bioaktif apa sih yang paling ini ya, yang marketnya nanti itu yang paling dicari seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama itu adalah fiber ya, serat, kemudian ada vitamin, mineral, karotenoid ya, kemudian fatty acid, prebiotik dan probiotik dan lainnya. Nah, aplikasi produk-produk functional food ini bisa untuk nutrisi olahragawan seperti itu ya. Kalau di kita itu sudah beberapa mahasiswa melakukan penelitian terkait dengan pembuatan pangan fungsional untuk olahragawan. Jadi makanan tambahan untuk olahragawan ya. Jadi memang kita memanfaatkan bahan baku lokal seperti itu yang bisa mensuplai kebutuhan olahragawan itu apa. Nah, itu kita kaji dari bahan bakunya, dia mengandung apa, kemudian yang dibutuhkan oleh olahragawan itu apa ya. Jadi memang kajiannya cukup panjang juga untuk membuat produk pangan fungsional ini sendiri. Kemudian aplikasinya bisa untuk pengaturan berat badan, bagaimana kemudian pangan fungsional yang kita buat itu bisa untuk menjaga berat badan ideal. Kemudian bisa untuk imunitas dan juga bisa untuk kesehatan pencernaan. Oke, kemudian ini yang terakhir kalau tidak salah saya ya. Manfaat pengembangan pangan fungsional. Manfaatnya itu sangat luas sekali ya teman-teman semua. Jadi tidak hanya dirasakan oleh konsumen saja. Kalau konsumen sudah pasti kita mendapatkan manfaat kesehatan dari pangan fungsional ini sendiri ya. Kemudian kalau di industri pangan, nah ini menjadi peluang besar sekali untuk industri pangan dalam membuat pangan fungsional itu sendiri ya. Permintaan tinggi terhadap pangan fungsional menjadi peluang bagi industri itu untuk berinovasi terus, menghasilkan produk-produk yang bisa diklaim seperti itu ya sebagai produk pangan fungsional. Dan tentunya bagi pemerintahan dengan adanya peluang untuk pembuatan atau produksi pangan fungsional ini tentu akan memberikan kesempatan kerja ya, kemudian mengurangi biaya kesehatan ya, karena kalau pangan fungsional itu ada kaitannya dengan kesehatan prima seperti itu ya, dan juga peningkatan pendapatan. Ya, otomatis kalau ada industri yang bergerak di pangan fungsional, manfaat yang dirasakan juga oleh pemerintah itu adalah bisa meningkatkan pendapatan. Terakhir ini adalah kata-kata ini ya. Jadi pengembangan produk pangan fungsional itu memberi peluang dalam pengembangan bangsa tidak hanya dari segi ekonomi ya, melainkan banyak aspek yang dapat berpengaruh dari pengembangan produk pangan fungsional ini. Nah, produk pangan fungsional yang terintegrasi dengan kebutuhan gizi individu spesifik, tadi yang personalized nutrition, itu dapat menjadi solusi pencegahan penyakit tidak menular. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mas Adit, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih rekan-rekan soulmate? Bermanfaat banget kan ya yang disampaikan Bu Tiana di pagi ini. Jadi benar-benar ya kita ini zaman sekarang ini apalagi after COVID ini kita harus lebih melek lagi nih dengan kesehatan kita. Karena ya kalau enggak kita yang peduli kepada diri kita sendiri, siapa lagi? Begitu ya Bu Tiana ya? Iya. Jadi apalagi nih di Indonesia ini yang namanya orang Indonesia enggak jauh-jauh dari yang namanya goreng-gorengan, yang namanya yang manis-manis begitu ya, nggak semuanya tidak jauh dari itu. Bahkan di data pemerintah sendiri, angka diabetes di tahun 2019 itu mencapai angka 10,7 juta
Sedangkan di tahun 2021 kenaikannya hampir 100%, yaitu di 19,5 juta jiwa yang menderita diabetes. Nah, untuk kolesterol apalagi nih, kolesterol itu hampir 35% dari penduduk Indonesia itu terkena kolesterol tinggi. Nah, ini jadi kita harus lebih melek lagi nih. Jadi tadi udah dijelasin sama Bu Tiana, ya mana pangan fungsional ini bukan obat-obatan yang tidak disarankan untuk dikonsumsi sehari-hari. Tapi pangan fungsional ini bertujuan untuk pencegahan untuk terdampaknya penyakit, begitu ya Bu ya, dan bahkan kepanjangan penyakit dan jangka panjang kita maintain dari sekarang nih. Kita nggak mau kan sekarang kita makan enak terus nanti ketika tuanya sakit kita. Nah, amit-amit ya, mudah-mudahan kita semua di sini sehat semua sampai nanti kita tetap sehat begitu. Jadi kita harus benar-benar menyaring lagi nih apa sih yang kita pangan. Bukan berarti tidak boleh makan makanan enak ya Bu Tiana ya. Bukan berarti gitu ya, tidak. Cita rasa Iya. itu tetap harus diprioritaskan juga ya, karena makanan bukan Iya. obat ya. Iya. Jadi benar-benar kita juga ya boleh makan enak, tapi ya kita punya jadwalnya sendiri nih kapan kita dalam seminggu ini boleh makan nasi Padang, boleh makan yang lain boleh gitu ya, tapi kita harus tahu dari kondisi badan kita sendiri. Oke, Bu Tiana. Jadi kita sekarang masuk ke sesi Q&A nih, Bu. Bagi rekan-rekan Soulmate, semua yang penasaran masih ada pertanyaan apa nih yang kira-kira yang pengen lebih tahu dari Bu Tiana, dari penjelasan Ibu Tiana tadi, silahkan langsung ya chat aja di kolom Q&A kita, nanti bisa kita langsung untuk dijawab live oleh Bu Tiana. Jadi tadi apalagi sekarang itu orang senang diet ya Bu ya, senang diet gitu. Saya ada pertanyaan sih Bu, sebelum mungkin nanti dari rekan-rekan Soulmate ya Bu ya. Tadi menjelaskan tentang personalized nutrition. Nah di sini saya mau nanya, orang tuh banyak banget yang kepengen diet, apalagi nih khusus untuk cewek-cewek ya Bu ya. Kayaknya nambah berat beberapa on saja udah ngerasa, aduh kok kita gendutan nih. Nah, ini yang mungkin yang saya pertanyakan, apa diet itu perlu ada pengawasannya apa enggak sih, Bu? Kalau untuk praktisi diet itu ada ya, Dit ya, maksudnya yang melakukan pengawasan untuk diet itu sendiri. Tapi memang biasanya ketika yang seimbang seperti itu, menjaga berat badan, olahraga, saya rasa itu adalah penanganan pertama ya yang dari kita. Tapi sejauh ini yang saya pahami memang sudah banyak ya praktisi-praktisi yang membantu untuk program diet itu sendiri. Bahkan sekarang zamannya virtual itu sangat memudahkan sekali ya. Saya pernah tahu itu ada pelayanan yang menawarkan seperti itu ya untuk program diet. Jadi untuk makanannya itu benar-benar diawasi oleh tim mereka seperti itu ya. Bahkan sampai harus difoto seperti itu makanan hariannya itu apa saja. Biasanya memang disarankan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi yang makanan-makanan berminyak seperti itu ya. Nah, biasanya itu memang mereka ada pengawasan tersendiri. Setiap hari kita harus melaporkan makanan yang kita makan itu apa saja, kemudian prediksi kebutuhan kalori kita berapa, itu kan kita bisa menghitung nanti dari makanan-makanan kita ya, itu berapa perkiraan kalorinya, seperti itu. Nah, itu ada, memang saya rasa tuh cukup banyak juga ya praktisi yang di bagian pengawasan diet seperti itu, tapi memang untuk biaya itu tidak murah juga, setahu saya itu cukup mahal ya, kalau kita memang menggunakan jasa seperti itu. Tapi kalau untuk keseharian saya rasa ketika kita bisa menjaga pola makan yang seimbang seperti itu ya, diiringi dengan olahraga, saya rasa itu bisa membantu. Iya. Soalnya masih ada beberapa yang mungkin ya Bu, karena pengen berat badannya turun gitu, sampai melakukan diet ekstrim kayak seharian gak makan, cuma minum aja. Kan itu juga tidak baik ya Bu ya, bagi diri kita sendiri ya Bu ya. Betul, karena kan kita walaupun sedang tidur, aktivitas biologi sel tetap membutuhkan energi ya. Kalau misalnya kita tidak makan, ya bagaimana kemudian jantung mau bekerja, ibaratnya seperti itu ya, ginjal mau bekerja, mereka bekerja itu membutuhkan energi. Kalau kita misalnya asupan tidak terpenuhi,
maka ya akan ada resiko-resiko penyakit yang akan kita dapatkan. Oke, baik, baik, baik. Oke, Bu, kita langsung ada beberapa pertanyaan yang di kolom Q&A. Mungkin saya bacakan ya, Bu, ya, untuk pertanyaan yang pertama. Ini dari Bapak Suryo Lukito. Nah, ini nanya siapa saja yang menjadi target market untuk functional food dan personalized nutrition. Ini nih, Bu, pertanyaan dari Pak Suryo. Gimana, Bu, kira-kira? Oke, baik. Kalau untuk target market functional food itu sendiri sebenarnya semua ya, gitu. Semua kalangan Iya. dijadikan sebagai target market pangan fungsional. Karena kalau bayi itu dia punya pengaturan tersendiri ya terkait dengan makanan pokok atau makanan tambahan seperti itu. Jadi kalau untuk target market itu bisa untuk semua orang, ya kecuali tadi bayi seperti itu ya. Biasanya kalau orang yang sakit itu akan menjadi tindakan pencegahan seperti itu ketika kita mengkonsumsi pangan. Untuk orang yang misalnya kolesterolnya kita konsumsi, kalau di Indonesia kan sudah ada itu produk-produk dari perusahaan tertentu yang diklaim bisa menurunkan kadar kolesterol. Itu sudah ada ya pangan fungsional Betul, dari betul. tertentu. Nah itu jika produk tersebut dikonsumsi oleh orang yang punya kolesterol tinggi, itu bisa untuk menurunkan juga seperti itu. Jadi market pasarnya itu target marketnya itu luas sebenarnya kalau untuk pangan fungsional ya. Iya, iya Bu. Selanjutnya nih, terjawab ya Pak Studio sebelumnya untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kiki. Bapak Kiki, ini berkaitan dengan tadi ya Bu. Nah, tadi Ibu menjelaskan tren functional food ini bakal meningkat terus. Jadi bahkan untuk pelaku usaha itu bakal berkembang gitu ya untuk pangan fungsional ini. Jadi pertanyaannya bagaimana nih Bu cara mendevelop functional food begitu Bu untuk dibisniskan? Memang kalau kita mau membisniskan functional food ya, kalau memang yang punya klaim itu prosesnya panjang sekali seperti itu ya. Ya artinya untuk mendapatkan produk pangan fungsional itu kita kan harus berdasarkan ada uji klinis juga seperti itu, Dit ya. Baik, baik. Nah, kemudian kalau bagaimana cara kita mendevelopnya seperti itu, mendevelop pangan fungsional idealnya, memang harus ada apa ya kerjasama seperti itu, baik itu di kalangan industri, kalangan universitas, kemudian R&D seperti itu ya, yang saya rasa ketika kita bisa bersinergi itu kita bisa menciptakan produk pangan fungsional. Nah, setahu saya ketika saya pernah mendengarkan webinar seperti itu ya, ada satu produk pangan fungsional. Untuk mendevelopnya itu ya butuh beberapa rangkaian seperti itu ya untuk bisa diklaim sebagai produk yang dapat menurunkan kolesterol itu sudah harus lulus uji klinis seperti itu ya. Sudah diujikan ke manusia. Nah, untuk diujikan ke manusia itu memang sudah harus melalui beberapa tahapan di belakangnya, seperti uji ke hewan coba, dan itu membutuhkan waktu dan biaya yang tentu tidak sedikit seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kita berpeluang untuk mendevelop produk pangan fungsional, tapi akan lebih ideal kalau kita bisa bersinergi dengan stakeholder ya, beberapa stakeholder seperti itu. Baik, baik. Oke, untuk Pak Kiki udah langsung dijawab nih sama Bu Tiana apa pertanyaannya ya. Kita lanjut lagi nih Bu, ada antusiasnya lumayan banyak nih Bu untuk penanyanya nih. Selanjutnya ini tidak memunculkan namanya ya. Saya langsung bacakan saja untuk pertanyaannya. Jika kita sudah sakit, apakah functional food bisa menjadi suplemen bagi kesehatan? Atau lebih baik fokus pada pengobatan saja? Dan setelahnya untuk memaintain baru mengkonsumsi functional food. Bagaimana Bu? Ya, oke. Kalau itu mungkin tergantung tingkat keparahannya juga sebenarnya, gitu ya. Kalau misalnya Iya. keparahannya yang tinggi, maka mau tidak mau ya kita membutuhkan saran dokter seperti itu untuk maintenance-nya. Baru nanti kita menggunakan produk-produk pangan fungsional ya. Jadi sebenarnya ya bisa saja dijadikan sebagai untuk mengurangi seperti itu bisa pangan fungsional bisa ke arah sana.
tapi tergantung tadi tingkat keparahan dari penyakit tersebut. Dan juga mungkin tadi saya menambahkan terkait dengan develop produk pangan fungsional itu sendiri ya, yang saya sampaikan dari beberapa webinar, memang ketika kita akan membuat produk pangan fungsional, kita itu harus tentukan dulu bahannya itu apa. Kandungan di dalam bahannya itu apa, ada semua apa sih yang berpotensi untuk apa. Jadi makanya perlu ada kerjasama dengan beberapa stakeholder dalam hal ini, misalnya R&D ataupun dengan para peneliti universitas seperti itu ya. Kemudian dilakukan screening praklinik biasanya, kemudian dilakukan uji kliniknya, kemudian dilakukan pengembangan produk. Artinya untuk sampai ke tahapan rilis itu cukup panjang ya, proses-proses dilalui seperti itu. Baik. Oke, jadi intinya jangan tunggu sakit dulu ya, baru kita mencari apa pencegahnya gitu. Tapi sebelum kita sakit ya, balik lagi sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jadi kita benar-benar kita konsumsinya diperbaiki, gaya hidupnya diperbaiki. Nah itu juga nanti menunda atau tidak akan terjangkit penyakit ya. Lebih baik kita menghindari itu ya Bu ya. Dengan tadi pencegahannya ya kita makan functional food tadi. Oke, selanjutnya pertanyaannya ini personalized nutrition apakah bisa dilakukan oleh seluruh ahli gizi atau konsultan gizi nih Bu? Atau kita harus ke dokter gizi? Terima kasih. Saya rasa untuk konsultasi terkait dengan ini ya, mungkin semua gizi itu memahami seperti itu ya, tapi mungkin ada semacam tambahan pengetahuan yang harus diikuti mungkin ya oleh ahli gizi untuk bisa menjadi konsultan dalam hal ini. Jadi mungkin ya tadi semua ahli gizi mungkin memahami, tapi mungkin tidak semua bisa menjadi konsultan untuk ini ya, untuk personalized nutrition. Oke, baik Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ibu dari Ibu Desi Sarendiani. Sepertinya di Indonesia lebih ketat dibandingkan dengan negara-negara lain untuk apa regulasinya. Lainnya untuk klaim produk fungsional. Menurut pandangan Ibu, apakah yang menjadi kendala di Indonesia mengenai hal itu? Karena di negara lain begitu banyak produk fungsional yang sudah beredar. Gimana Bu pendapat Ibu? Memang kalau kita ingin mendevelop produk pangan fungsional ada peluang dan juga pasti ada tantangan ya. Iya, betul. Jadi kalau tantangannya tadi itu ya maksudnya kalau yang saya pelajari dari berbagai literatur itu, jadi tantangannya itu adalah sinergisitas ya antara beberapa stakeholder itu yang menjadi PR kita. Nah itu juga karena kan untuk mendapatkan produk pangan fungsional tadi masalahnya itu kita tidak membutuhkan waktu yang panjang dan juga biaya yang tidak murah. Nah, tentu ketika memang ada kontribusi dari pemerintah, misalnya terkait dengan pendanaan dan lain sebagainya, saya rasa bisa jalan ini untuk untuk pembuatan atau produksi produk pangan fungsional itu sendiri. Dan juga ya terkait dengan regulasi tentunya ya dari BPOM yang setahu saya kalau untuk pangan fungsional itu ya memang di kita ketika akan membuat produk pangan fungsional harus untuk klaim produk pangan fungsional harus dilakukan uji klinis seperti itu ya. Oh, baik. Oke, Bu Desi sudah dijawab langsung oleh Bu Tiana ya Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan juga mungkin yang tadi hampir sama sih Bu dari pertanyaan sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin untuk sesi Q&A pada webinar ini kita sudahi terlebih dahulu. Jadi untuk webinar kali ini ya, tadi kita balik lagi, kita harus lebih aware nih, melihat dari kondisi apalagi lingkungan kita saat ini. Nah, lebih mengetahui lagi potensi di tubuh kita ketika kita memakan sesuatu makanan yang mungkin efeknya kurang baik bagi diri kita. Nah, di sini kita harus lebih menghindarinya. Ya, lebih menguranginya lagi, pola hidupnya kita rubah lagi, bisa lebih baik lagi begitu ya ke depannya ya. Oke, di sini menarik kan ya, rekan-rekan Soulmate untuk pemaparan dari Ibu Tiana tentang tema kita kali ini.
jangan lupa untuk kedepannya pengen kan ikut lagi nih, join lagi di webinar kita. Kita akan terus update informasi-informasi yang bermanfaat di sosial media kita, baik di Instagram, di Facebook, di situ ada lagi di TikTok, dan YouTube kita di solubis.com. Jangan lupa ya di follow ya untuk mengikuti nanti kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Ibu Tiana atas waktunya, atas kesempatannya untuk sharing di pagi hari ini, pagi menjelang siang. Mudah-mudahan Ibu kedepannya sehat selalu dan mudah-mudahan lebih sukses lagi ya Bu. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di webinar-webinar selanjutnya. Begitu ya Bu. Amin. Baik, rekan Soulmate, mungkin udah tiba waktunya di penghujung acara kita pada tema kali ini, Trend of Functional Food and Personalized Nutrition. Jadi mungkin dari kami selaku panitia dan juga saya selaku host di sini, saya Aditya Dwi Anggoro, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.